Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hadikotul Lulu selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan kepada teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang observasi dalam penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini saya Lilik Suryaningsih beserta rekan saya Murtiah dan rekan Feli Erlinda akan menerangkan hal-hal yang terkait dengan observasi dalam penelitian tindakan kelas. Untuk yang pertama yang akan saya terangkan adalah tentang hakikat observasi dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi secara sederhana boleh diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu. Artinya, data yang diperoleh melalui observasi berasal dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Untuk memperoleh data yang diharapkan, penelitian dapat menggunakan alat perekam atau videotape untuk merekam sejumlah tingkah laku dalam proses pembelajaran sampai muncul tingkah laku yang relevan. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama observasi partisipan dan yang kedua observasi non-partisipan. Di mana observasi partisipan yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Yang kedua, observasi non-partisipan yaitu pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, observasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu observasi berstruktur dan observasi tak berstruktur. Dalam observasi berstruktur ini, pengamat memusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu, sehingga dibuatkan semacam rambu-rambu atau pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati. Tingkah laku lain yang muncul akan diabaikan, dan sebaliknya. Dalam observasi tak berstruktur, pengamat tidak membawa catatan lapangan atau field notes untuk mengamati tingkah laku apa saja secara khusus kemunculannya. Pengamat sebagai peneliti berkonsentrasi untuk mengamati untaian peristiwa dan sejumlah tingkah laku, kemudian mencatat dan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme perekaman hasil observasi yang tidak mencampur adukkan antara fakta dan interpretasi, akan tetapi juga tidak terseret oleh kaidah umum yang secara tanpa kecuali menafikan interpretasi dalam pelaksanaan observasi. Apabila yang direkam hanya fakta tanpa interpretasi, maka akan dapat timbul risiko bahwa makna dari perangkat fakta yang telah diamati itu tidak lagi dapat dibangkitkan kembali secara utuh. Dengan demikian, observasi tidak lain dari upaya untuk mengamati pelaksanaan tindakan. Fungsi observasi. Sedangkan fungsi diadakannya observasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Untuk selanjutnya yang akan diterangkan oleh rekan saya Murtiah yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan jenis-jenis observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtiah akan meneruskan presentasi dari teman saya yaitu Ibu Lili. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip observasi dan jenis-jenis observasi dalam penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip observasi yang pertama yaitu perencanaan bersama. Observasi yang baik diawali dengan perencanaan bersama antara pengamat dengan yang diamati.
Dalam hal ini antara teman sejawat yang akan membantu mengamati dengan guru yang akan mengajar. Perencanaan bersama ini memiliki tujuan yang membangun rasa saling percaya dan menyepakati beberapa hal seperti fokus yang akan diamati, pelajaran yang akan berlangsung, serta aturan lain seperti berapa lama pengamatan akan berlangsung, bagaimana sikap pengamat kepada siswa, dan pengamat akan duduk. Yang kedua, fokus. Fokus pengamatan mungkin sangat luas atau umum, tetapi dapat pula sangat khusus atau spesifik. Fokus yang luas akan menyebabkan pengamat lebih banyak mengandalkan pertimbangan yang bersifat subjektif dalam menafsirkan data, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi guru yang diamati, terkecuali jika berbagai hal yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, fokus yang sempit atau spesifik akan menghasilkan data yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan profesional guru. Yang ketiga, membangun kriteria. Observasi akan sangat membantu guru jika kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin dicapai sudah disepakati sebelumnya. Misalnya, guru menargetkan akan melibatkan minimal 25 atau 30 siswa dalam diskusi kelas. Dengan kriteria seperti ini, pengamat dapat merekam data yang memang relevan, atau sebelum pengamatan, pengamat dan guru menyetujui bahwa pengamat akan merekam kebermaknaan respon siswa dengan cara mencatat kemunculannya dan memberi komentar. Yang keempat, keterampilan observasi. Seorang pengamat yang baik memiliki minimal 3 keterampilan, yaitu yang pertama, dapat menahan diri untuk tidak terlalu cepat memutuskan dalam menginterpretasikan satu peristiwa. Yang kedua, dapat menciptakan suasana yang memberi dukungan dan menghindari terjadinya suasana yang menakutkan bagi guru dan siswa. Yang ketiga, menguasai berbagai teknik untuk menemukan peristiwa atau interaksi yang tepat untuk direkam, serta alat atau instrumen perekam yang efektif untuk episode tertentu. Yang kelima, balikan. Hasil observasi dapat dimanfaatkan jika ada balikan yang tepat, yang disajikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, diberikan segera setelah pengamatan dalam bentuk diskusi. Yang kedua, balikan diberikan berdasarkan data faktual yang direkam secara cermat dan sistematis. Yang ketiga, data diinterpretasikan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk selanjutnya, guru yang diamati diberikan kesempatan pertama untuk menafsirkan data. Selanjutnya, diskusi mengarah kepada perkembangan strategi untuk membangun apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis observasi dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, observasi terbuka. Dalam observasi terbuka, pengamat tidak menggunakan lembar observasi, melainkan hanya menggunakan kertas kosong untuk merekam pelajaran yang diamati. Dia dapat menggunakan teknik-teknik tertentu untuk merekam jalannya perbaikan sehingga dapat merekonstruksi pelajaran yang berlangsung. Yang kedua, observasi terfokus. Berbeda halnya dengan observasi terbuka. Observasi terfokus secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Yang ketiga, observasi terstruktur. Jika observasi terbuka hanya menggunakan kertas kosong sebagai alat perekam data, dalam observasi terstruktur menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dan siap pakai, sehingga biasanya pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda silang pada kotak yang tersedia dalam instrumen. Yang keempat, observasi sistematik. Observasi sistematik lebih rinci dari observasi terstruktur dalam kategori data yang diamati. Misalnya, dalam pemberian penguatan, data yang dikategorikan menjadi penguatan verbal dan nonverbal. Yang paling terkenal adalah kategori pengamatan dari
Flanders yang membagi data pengamatan menjadi 3 kategori, yaitu pembicaraan guru, pembicaraan siswa, dan sepi atau senyap. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ferli Erlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan atau sasaran observasi. Adapun tujuan atau sasaran observasi secara umum yaitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Dalam penelitian formal, observasi bertujuan untuk mengolah data yang valid dan reliabel atau sahih dan handal. Data ini kemudian akan diolah untuk menjawab berbagai pertanyaan, penelitian, atau menguji hipotesis. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi terutama ditujukan untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Proses dan dampak yang teramati diinterpretasikan, selanjutnya digunakan untuk menata kembali langkah-langkah perbaikan, prosedur atau langkah-langkah observasi. Selain itu, dalam melakukan observasi terdapat suatu prosedur atau langkah-langkah yang mesti dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan. Disebut sebagai pertemuan perencanaan yang dilakukan sebagai observasi berlangsung. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyepakati berbagai hal berkaitan dengan pelajaran yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan observasi. Observasi dilakukan terhadap proses dan hasil tindakan perbaikan yang tentu saja terfokus pada perilaku mengajar guru dan perilaku belajar siswa serta interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu diskusi balikan. Guru dan pengamat berbagai informasi yang dikumpulkan selama pengamatan, mendiskusikan atau menginterpretasikan informasi tersebut serta mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.